Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Gimana nih kabarnya anak-anak? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang bab akhlak tercela. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zid'ani ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kompetensi dasar 1.3 Menghayati dampak negatif dari perilaku nifak dan keras hati. 2.3 Menghindari nilai-nilai negatif akibat perilaku nifak dan keras hati. 3.3 Memahami pengertian nifak dan keras hati. 4.3 Memaparkan dampak negatif dari perilaku nifak dan keras hati. Indikator 1. Menjelaskan pengertian nifak dan keras hati. 2. Menjelaskan bentuk dan contoh-contoh perilaku nifak dan keras hati. 3. Menghindari hal-hal yang mengaruh pada perilaku nifak dan keras hati. 4. Menyebutkan dampak negatif perilaku nifak dan keras hati. Baik, sekarang kita akan membahas tentang nifak. Apa sih nifak itu? Nifak secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Jika ketidaksamaan itu dalam keyakinan, hatinya kafir tetapi mulutnya mengatakan beriman, maka ia termasuk nifak i'tiqadi atau yang disebut dengan nifak akbar. Anifak sekalipun telah dikenal dalam bahasa Arab, namun sebagai sebuah istilah Islam dengan makna khusus tidak dikenal oleh bangsa Arab. Karena istilah anifak muncul setelah Islam hadir dengan kekuatannya yang besar yang mengancam kekufuran dan kemusyrikan di sekitarnya. Kata anifak dalam bahasa Arab berasal dari akar kata nafako, yunafiku, nafakon. Kata ini diambil dari kata nafiko yang berarti salah satu lubang tikus. Jika dicari melalui satu lubang, maka tikus itu akan lari dan keluar melalui lubang yang lain. Muhammad Musa An-Nasr mengatakan, sejumlah ulama berpendapat an-nifak berasal dari an-nafak, yakni sebuah jalanan di dalam bumi menuju tempat lain. Sedang kata nafakoh dan nafiko berarti lubang biawak dan tikus. Jika didatangi dari mulut lubang, ia akan menyerang dengan kepalanya. Ibnu al-Arabi rahimahumullah berkata, Yahfirul yarbu hufratan summa yasuddu babaha bitu robiha. Artinya, tikus membuat lubang, lalu menutup pintu lubangnya dengan tanah. Tanah untuk menutupi tersebut dinamakan dengan dama. Lalu ia menggali lubang yang lain yang disebut dengan nafiko. Ia tidak menembus melainkan hanya melubangi saja sampai halus. Jika ia telah menempatinya, maka ia kembali ke tempat semula, lalu memukulnya dengan kepala dan keluar darinya. Dengan demikian, karakter orang munafik itu menipu, bolak-balik, bimbang,
dan membuat siasat, memperlihatkan sesuatu yang berbeda dengan yang disembunyikan di hati. Inilah sisi kemanusiaan dengan tikus atau biawak. Betapa bahayanya sifat nifak jika sudah hinggap pada hati seseorang. Dipandang sangat hina di sisi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan manusia. Pengertian nifak secara istilah syara, yaitu menutup kekufuran dan memperlihatkan keimanannya. Dengan kata lain, orang munafik itu ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Lahirnya tidak sama dengan batinnya. Yang nampak darinya bertentangan dengan apa yang disembunyikannya dalam hati. Dinamakan demikian karena dia masuk pada syarak dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Karena itu Allah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dengan firman-Nya, yaitu di Quran surah At-Taubah ayat 67 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, Innal munafiqina humul fasikun, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Orang yang mempunyai sifat nifak disebut munafik. Munafik sering bersikap tidak menentu, susah diketahui kebenarannya ucapannya. Sebagaimana susahnya mengetahui tembusan lubang tikus di padang pasir. Kemunafikan pada dasarnya adalah salah satu sifat batiniyah yang dengan cepat menguasai jiwa manusia. Banyak orang yang tidak menyadarinya bahwa dirinya terkena penyakit batiniyah itu. Bahkan mereka merasa apa yang diperbuatnya adalah sesuatu kebaikan, padahal semua orang tahu perbuatannya adalah destruktif atau merusak. Selanjutnya yakni tentang macam-macam perilaku nifak. Macam-macam perilaku nifak ini ada dua. Yang pertama nifak akbar, yang kedua nifak askor. Yang dimaksud nifak akbar ini adalah nifak besar. Artinya ketika seseorang menampakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, kitab suci, rasul dan hari akhir, tetapi sebenarnya ia tidak percaya dan menolak keseluruhan hal tersebut. Selanjutnya yakni nifak askor atau yang sering juga dikenal dengan nifak kecil. Artinya manakala seseorang menampakkan secara jelas segala amalan-amalan yang baik yang tidak termasuk di atas yang sudah saya sebutkan tadi di nifak akbar, hanya saja sesungguhnya ia tidak seperti itu, bahkan bertolak belakang. Selanjutnya tanda-tanda perilaku nifak. Yang pertama, bila berbicara berdusta. Jadi dalam ajaran Islam perbuatan dusta atau berbohong sangat tercela. Jangan mudah berkata dusta walau dalam hal kecil, karena berbohong dapat mengurangi kepercayaan orang kepada kita. Yang kedua yakni bila berjanji tidak menepati. Ketika seseorang berjanji, maka setidaknya ada dua pilihan yang ia lakukan. Yang pertama, seseorang berjanji padahal sesungguhnya ia tidak ingin menepatinya. Yang kedua, melakukan perjanjian tetapi kemudian timbul suatu hal tertentu lalu ia mengingkari janjinya tersebut tanpa alasan. Selanjutnya yang ketiga yakni bila mengikat perjanjian membatalkannya. Jadi membatalkannya perjanjian di dalam Islam haram hukumnya, baik perjanjian tersebut dilaksanakan kepada orang Islam ataupun non-Islam. Apabila ia tidak dilaksanakan, maka ia akan mendapat dosa. Perjanjian umat Islam dapat seperti perjanjian jual beli, pernikahan, serta hal lainnya. Yang keempat, yakni bila berseteru ia berbuat dosa. Jadi maknanya perbuatan dosa di sini adalah keluar dari kebenaran secara sengaja sehingga kebenaran ini menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran.
Pemutarbalikan fakta tersebut terjadi pada diri seseorang semata-mata timbul karena kebohongan yang selama ini dilakukan. Yang terakhir yakni bila diberi amanat ia berkhianat. Jadi ketika ia mengingkari tanggung jawab, berbuat tidak setia atau melanggar amanah yang sudah diberbuat secara umum, khianat artinya mengingkari tanggung jawab yang telah dipercayakan baik dengan diri Allah maupun dengan orang lain. Apabila seorang diberi amanah, maka ia wajib melaksanakannya. Selanjutnya, akibat buruk sifat nifak. Akibat buruk sifat nifak ini ada dua hal ya. Yang pertama bagi diri sendiri, yang kedua bagi orang lain. Yang bagi diri sendiri, yang pertama tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yakni hilang kepercayaan dari orang-orang lain atas dirinya. Yang ketiga tidak disenangi dalam pergaulan dalam hidup sehari-hari. Yang keempat bisa mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki, mendapatkan siksa yang amat pedih kelak di hari akhir. Selanjutnya bagi orang lain menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang terjalin dengan baik. Selanjutnya yakni membuka peluang munculnya fitnah. Dan yang terakhir mencerminkan nama baik keluarga dan masyarakat. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian keras hati. Keras hati ialah adanya sifat dalam hati yang tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap kesusahan orang lain. Seseorang yang hatinya memiliki sifat tersebut tidak merasakan bagaimana kepedihan dan penderitaan orang di sekitar orang tersebut. Awal mula sifat keras hati ini ialah karena adanya rasa sombong dan tidak mempunyai peri kemanusiaan. Kebanyakan dari orang-orang yang memiliki sifat keras hati itu sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, seperti aniaya, menyakiti orang lain, tidak membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan bagi yang sedang terkena musibah, sehingga tidak mau mengulurkan tangan untuk membantu orang lain. Orang semacam ini tidak tersentuh hatinya apabila salah satu anggota keluarganya meninggal. Tidak ada tanda-tanda rasa kesedihan dari wajahnya. Bahkan tidak memiliki rasa kasihan terhadap orang lain yang sudah tidak berdaya, seperti membunuh orang yang sudah dihajar habis-habisan, dipukul, ditendang. Bahkan ada orang-orang yang sempat membakar yang sudah tidak berdaya. Sesungguhnya tidak berperi kemanusiaan, cepat atau lambat orang yang memiliki sikap keras hati akan dijauhi oleh teman-teman, saudara, dan kerabat kerja. Nah, saya sudah menjelaskan tentang pengertian keras hati, dan di sini saya akan menjelaskan macam-macam marah, yaitu ada 5 macam-macam marah. Yang satu, assertive anger. Jenis marah ini merupakan yang paling kalem, alih-alih memperlihatkan kemarahan. Orang dengan tipe marah ini cenderung menghindar dari konfrontasi dan menahan diri mengeluarkan kata-kata kasar. Orang dengan tipe marah seperti ini cenderung memotivasi untuk menjadi lebih baik. 2. Behavioral anger. Kemarahan ini lebih melibatkan ekspresi fisik dan cenderung agresif. Orang dengan marah jenis ini biasanya menyerang seseorang atau merusak barang yang ada di sekelilingnya. Kemarahan jenis ini biasanya tidak bisa diprediksi dan punya konsekuensi negatif akhirnya. Jika memiliki jenis marah ini, sebaiknya segera pergi dari tempat di mana Anda marah untuk mengatur napas dan mengontrol emosi. Yang ketiga, chronic anger. Orang dengan jenis marah ini biasanya lebih memilih ditahan dan cenderung menyalahkan dirinya sendiri. Bahayanya, jika terus-menerus tidak diperbaiki kemarahannya, justru akan membuat tidak sehat.
Biasanya kemarahan ini timbul karena benci dengan orang lain atau frustasi pada keadaan. Cara paling baik untuk merendam amarah jenis ini adalah memaafkan. Yang keempat, judgmental anger. Kemarahan ini boleh jadi karena kemarahan yang sebenarnya. Jenis marah ini muncul sebagai reaksi saat melihat atau menerima ketidakadilan, walaupun terlihat punya nilai positif. Tak menutup kemungkinan bahwa orang dengan marah ini dijauhi karena perbedaan pandangan dengan orang lain di sekitarnya. Yang kelima, overwhelmed anger. Inilah tipe marah yang tidak terkontrol. Marah ini biasanya muncul karena akumulasi dari kondisi di luar batas kemampuan kita, diikuti dengan perasaan tanpa harapan atau frustasi. Ini biasanya muncul karena terlalu banyak tanggung jawab yang dipikul atau karena ketidakmampuan melawan stres. Dan yang terakhir ialah mengobati perilaku yang mempunyai sifat keras hati. Untuk menghilangkan sifat keras hati pada diri seseorang, dibutuhkan kebiasaan-kebiasaan baik yang harus ditimbulkan pada diri seseorang, yakni 1. Ingat Allah. Orang yang selalu mengingat Allah, tentu ia akan selalu melakukan hal-hal yang positif, karena ia akan merasa selalu sedang diawasi. Ia akan meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui. Oleh karena itu, mengingat Allah juga bisa membuat seseorang terjauh dari perbuatan dosa yang mana dapat membuat keras hatinya. 2. Ingat mati. Kematian adalah suatu yang tidak mungkin bisa dihindari oleh manusia. Semua manusia pasti akan menghadapinya. Orang yang ingat mati, ia akan selalu waspada dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Ia akan selalu menyegerakan meminta ampun pada Allah, karena ia takut bila kematiannya telah dekat. Berbeda dengan orang yang tidak pernah ingat mati. Ketika ia muda, pasti ia akan bersenang-senang terus. Yang ketiga, berziarah kubur. Orang yang sering berziarah kubur dan selalu memikirkan penghuninya atau orang yang telah mati, dalam artian ia memikirkan bahwa jasad di sana juga pernah dihidup sepertinya, juga pernah melakukan dosa. Tentu ia akan melakukan amal-amal yang baik dan menjauhi amal buruk. Juga ia akan berpikir bahwa dirinya kelak akan dikuburkan juga. Yang keempat, membaca Al-Quran. Pernah saya dari kiai di TV dalam pidatonya, orang yang sehari tidak mendengarkan dan membaca Al-Quran, maka ia akan keras hatinya. Ungkapan ini memang benar adanya karena orang yang jarang membaca dan mendengarkan Al-Quran biasanya ia orang yang sulit dinasihati. Maka dari itu, mari kita perbanyak membaca dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Yang kelima, zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar bukan hanya dapat melunakkan keras hati seseorang, namun juga dapat menghapuskan dosa kita meski seperti buih di lautan. Sebagaimana hadis Nabi, segala sesuatu mempunyai obat. Obat dosa adalah istighfar. Setelah mengetahui hadis ini, berarti apa yang harus sering kita lakukan? Ya benar, kita membaca istighfar dan berbanyak zikir. Sekian dari pembelajaran hari ini dengan materi akhlak tercela. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya Rabbal Alamin.